Matius pasal 6, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat persembunyian. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal 6 berbicara tentang memberi sedekah. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memberi sedekah tanpa harus mencanangkannya, tanpa harus diketahui orang lain, tapi lakukanlah dengan tersembunyi, tanpa harus diketahui siapapun. Maka Tuhan berkata, Bapa di surga akan memberikan upahnya kepada kita. Dan dalam hal berdoa, Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau berdoa jangan seperti orang munafik yang berdoa dikatakan dengan berdiri di rumah ibadat pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi yang Tuhan mau perhatikan respon kita. Jangan kita berdoa hanya supaya dilihat orang, supaya kita dipuji. Bukan demikian, karena kalau kita melakukannya, kita sudah mendapatkan upahnya. Tetapi dikatakan kalau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Dengan hati yang tulus, saudara berdoa, tidak perlu orang tahu, tapi dikatakan Bapa yang di surga akan mengetahuinya. Dan Bapa di surga yang dikatakan akan mengabulkan setiap doa dan seruan kita. Dan dalam berdoa juga saudara, bukan harus berkata dengan bertele-tele, dikatakan dengan begitu panjang-panjang, dengan kata-kata yang sangat indah dan puitis. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Saudara seperti berbicara dengan Bapa, sedemikianlah saudara berbicara kepada Tuhan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan tahu sebelum kita minta, tapi Tuhan mau kita berbicara kepada Tuhan tentang apa yang kita minta. Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kau belum meminta apapun kepadaku, mintalah supaya penuhlah sukacitamu, kata Tuhan. Kenapa Tuhan bilang belum pernah meminta? Rasanya setiap kita berdoa, kita pasti meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi ingat, maksud Tuhan adalah doa sesuai dengan kehendak Allah. Jika engkau ada di dalam firman, dan firman ada di dalammu, minta apa saja, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Nah, jadi doa yang seperti itu yang dimaksud Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita berdoa, yaitu doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Yaitu pertama dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara menaikkan pujian kepada Tuhan, pertama kali memulai doamu kepada Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan biarlah jadi dalam hidup kita. Minta kerajaan Tuhan turun pada saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak usah minta berlebihan, tapi secukupnya. Ya, Tuhan dikatakan akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Syaratnya adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dikatakan mintalah pengampunan untuk setiap kesalahan pelanggaran yang kita lakukan. Ya, Tuhan akan mengampuni seperti kita mengampuni kesalahan orang lain. Artinya kalau engkau berdoa kepada Tuhan tapi hatimu belum bisa mengampuni, Bapa di surga juga gak akan mengampuni. Artinya doamu tidak akan pernah didengar dan dijawab Tuhan. Tapi doa yang menerima jawaban adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang bersih. Gak ada sakit hati, gak ada kecewa. Kita harus melepaskan pengampunan, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Sehingga pada saat hati kita suci dan murni, kita berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Nah, demikian ya saudara yang Tuhan mau kita lakukan tentang hal berdoa. Dan hal berpuasa demikian juga.
Jangan kita berpuasa supaya dilihat orang, tetapi saudara, minyakilah kepalamu, cuci mukamu sehingga orang tidak lihat bahwa kita sedang berpuasa. Supaya dikatakan di sini, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi maka akan melihat dan membalasnya kepadamu. Ya, matikan daging saudara dengan berpuasa, hidupi manusia roh kita agar semakin kuat sehingga kita mampu melakukan ketetapan-ketetapannya. Hal mengumpulkan harta. Dikatakan jangan kita mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat serta pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, kalau saudara mau menabung di kerajaan surga yang besar, yang harus saudara lakukan adalah hari ini terima setiap proses kehidupan saudara dengan penuh ucapan syukur. Maka saya percaya Tuhan memberikan upah yang besar. Jadi kalau saudara melakukan kebaikan ada upahnya, tapi mau bonusnya upah yang lebih besar, terima aniayanya, terima dicela, terima dimaki, terima saja dengan berbahagia karena ada janji upah yang besar di surga. Menabunglah di kerajaan surga yang tidak akan dimakan ngengat dan rayap, serta pencuri tidak dapat mengambilnya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Taburlah hartamu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk rumah Tuhan. Saya percaya hatimu akan ada di situ. Ya. Dan dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu, gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ada satu slogan kita, dari mata turun ke hati, dari hati keluar ke mulut, dari mulut menjadi bergerak seluruh tubuh. Dimulai dari mata. Ya, kalau mata saudara baik, memandang segala sesuatu dengan baik, maka dikatakan hatimu akan baik. Kalau hatimu akan baik dan kau akan berkata-kata yang baik. Kalau perkataanmu baik, maka seluruh tubuhmu akan bergerak untuk melakukan kebaikan. Nah, itulah saudara, perhatikan dimulai dari mata. Ya, mata adalah pelita tubuh. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan hal yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara ingat, hanya kepada Tuhanlah kita mengabdi, hanya kepada Tuhanlah kita melayani. Jadi tidak boleh ada yang lain. Yesus harus nomor satu. Kalau engkau melayani Tuhan, melayani dengan cinta kepada Tuhan, tidak ada yang membuat engkau berhenti untuk melayani Dia. Tidak ada yang membuat engkau berhenti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kau dihina, dimaki, direndahkan, dianiaya oleh sesama pelayan Tuhan, engkau tidak akan berhenti karena engkau melayani Tuhan karena cinta kepada Tuhan. Nah, dikatakan bicara hal kekhawatiran. Ada banyak orang khawatir tentang kehidupannya, tentang ekonominya, terutama di masa pandemi ini. Tapi Tuhan berkata, burung di udara dipelihara, bunga bakung diberi keindahan. Kita lebih daripada itu semua. Jadi artinya Tuhan pasti memelihara kita, melindungi, menjaga, bahkan mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya, bahkan menurut kekayaan dan kemuliaannya, dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Jadi itulah yang Tuhan katakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi kalau Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Percayalah, Tuhan akan mendandani kita, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita, dan kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Karena kalau kita hari ini masih khawatir dengan makanan dan minuman, berarti saudara seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau mengenal Allah, percayalah, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Maka dikatakan di sini ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara prioritas. Prioritaskan Tuhan. Maka berikutnya Tuhan berkata, semua akan ditambahkan kepadamu. Keintimanmu dengan Tuhan akan menentukan seberapa berkat yang kau akan peroleh. Karena semakin kita intim sama Tuhan, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yaitu dimulai, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan dan hidupi kebenarannya, maka Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya bicara segala hal yang saudara butuhkan akan ditambahkan kalau saudara hari ini memprioritaskan
kerajaan Allah bicara kebenaran yang saudara hidupi, maka saudara punya damai dan sukacita. Dan bukan hanya itu saja, semuanya akan ditambahkan. Sebab itu saudara catat, janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap masalah yang saudara hadapi hari ini, selesaikan hari ini. Jangan marahmu dibiarkan sampai matahari terbenam sehingga kau memberi kesempatan kepada iblis. Tapi selesaikan masalahmu hari ini, sebab besok sudah menunggu kesusahan berikutnya. Yang dikatakan oleh Daud bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi tempat perlindungan kita hanya Tuhan, kekuatan kita hanya Tuhan. Oleh karena itu prioritaskan Tuhan. Percayalah, semuanya akan ditambah kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.